Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar melalui Zoom yaitu bab 1. Ada yang masih ingat tentang apa materinya? Yaitu tentang kodo dan kodar. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bab 2, yaitu stabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid. Nah, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna stabat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya stabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh sikap stabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan kisah-kisah yang dapat memberi pelajaran tentang stabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid. Nah, anak-anak, kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu makna stabat. Stabat itu apa sih? Anak-anak perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. Stabat berasal dari kata sabata yasbitu yang artinya tetap ya, yaitu bisa disebut dengan ketetapan, teguh, keteguhan, stabil atau kestabilan. Nah, jadi stabat artinya adalah istiqomah atas petunjuk, memegang teguh ketakwaan, mengendalikan diri untuk menyusuri jalan kebaikan dan kebenaran, serta segera kembali dan bertobat di saat mengerjakan dosa atau condong kepada dunia. Dari pengertian tersebut, Bu Isa kasih contoh ya. Misal dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak yang meninggalkan sholat gara-gara asyik bermain. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak tersebut tetap asyik bermain dengan HP-nya. Nah, itu kalau biasanya menunda-nunda sholat, nanti akan menjadi malas karena sudah keasikan bermain. Itulah contoh bahwa anak tersebut tidak teguh pendiriannya dalam beribadah kepada Allah. Ya, nak ya, tidak teguh atau tidak sabat. Di balik contoh tidak sabat tadi, tidak teguh, di bab ini kita akan menemukan atau mempelajari banyak kisah tentang orang-orang yang memiliki keteguhan iman. Mereka mempertahankan iman walaupun harus menghadapi berbagai siksaan, bahkan kematian sekalipun. Tetapi itu tadi ya, mereka tetap mempertahankan teguh, artinya mereka sabat dalam memegang kebenaran tauhid. Nah, itu adalah pembahasan tentang makna sabat. Kemudian pembahasan yang kedua tentang pentingnya sabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid. Apa sih pentingnya kita sabat, kita teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang sebuah kebenaran? Yaitu yang pertama, menimbulkan kepercayaan. Jadi jika kita teguh dalam menunjukkan kebenaran, nantinya akan menimbulkan kepercayaan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, merupakan cermin bagi kepribadian seseorang dan ketenangan bagi orang di sekitarnya. Nah, coba kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang teguh pendiriannya, tetap istiqomah dalam kebenaran, insya Allah orang yang di sekitarnya pun akan menjadi tenang. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat menuju keagungan dunia akhirat. Dan yang terakhir merupakan jalan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mencapai segala tujuan, kita harus sertakan Allah di dalamnya. Bagaimana sih maksudnya selalu sertakan Allah? Artinya kita stabat atau teguh, istiqomah dalam berdoa dan dalam beribadah kepada Allah. Oke, insya Allah sampai di sini paham ya. Kita lanjut lagi contoh sikap stabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid. Seperti yang anak-anak sudah ketahui ya, tentang jalan dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sangatlah panjang, banyak godaan, halangan, juga rintangan.
kita bisa lihat bagaimana keteguhan hati Rasulullah SAW ketika mendapat tawaran yang sangat menggiurkan untuk meninggalkan dakwah Islam. Dan tentunya Rasulullah SAW diberikan imbalan jika mau meninggalkan dakwah Islam. Imbalan kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Tetapi dengan tegar Rasulullah SAW menolak, bahkan berkata sebagai ungkapan yang menunjukkan keyakinannya yang penuh kepada Allah. Nah, anak-anak, di bab 2 ini yang kita pelajari tidak hanya Rasulullah saja yang memiliki keteguhan hati, tetapi ada 7 kisah orang terdahulu yang stabat dalam memegang kebenaran tauhid. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas 3 kisah terlebih dahulu ya. Anak-anak masih perhatikan dengan baik sambil mendengarkan kisahnya. Anak-anak beri garis bawah di buku paket bagian yang penting-penting ya. Kisah pertama yaitu kisah Masyitoh. Anak-anak pernah membaca atau mendengar kisah Masyitoh tentang kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa dalam menghadapi ujian? Nah, Masyitoh adalah pembantu rumah tangga Fir'aun. Fir'aun ya, yang sudah anak-anak ketahui, Fir'aun adalah seorang raja yang sangat kejam dan juga zalim. Ia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Siapapun yang tidak mengikuti perintahnya dan orang yang tidak mau menyembah Fir'aun pasti akan menerima hukuman mati. Nah, Masyitoh ini meski hanya pembantu yang kehidupannya tergantung pada Fir'aun, ia tak pernah mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Secara sembunyi-sembunyi, Masyitoh tetap beriman kepada Allah. Fir'aun dan keluarganya awalnya tidak mengetahui bahwa Masyitoh tetap beriman kepada Allah, dan pada akhirnya Fir'aun dan keluarganya pun mengetahui hal tersebut. Bagaimana bisa ketahuan? Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Masyitoh hendak menyisir putri Fir'aun. Tanpa sengaja, mulutnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika sisir rambutnya terjatuh, ia pun secara tidak sengaja mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mendengar hal tersebut, anak Fir'aun sangat terkejut. Kemudian ia bertanya kepada Masyitoh, apakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku, selain Fir'aun? Masyitoh menjawab, ya. Apakah kamu tidak takut kalau sekiranya hal itu diketahui oleh ayahku? Masyitoh menjawab, tidak, aku lebih takut kepada Allah daripada manusia, karena hanya kepada Allah lah aku menyembah. Setelah mendengar jawaban Masyitoh yang lugas tersebut, putri Fir'aun melaporkan hal ini kepada ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun menjadi sangat marah. Ia lalu memanggil Masyitoh dengan penuh kemarahan. Walaupun Masyitoh hanya seorang pembantu, ternyata hatinya seperti baja dalam mempertahankan imannya. Masyitoh lebih rela mati daripada menyembah Fir'aun. Kemudian, singkat cerita, Fir'aun memerintahkan kepada pengawalnya untuk memasak air dalam bejana yang besar. Setelah air mendidih, ia lantas memanggil Masyitoh. Nah, tidak hanya Masyitoh yang dimasukkan ke bejana yang airnya sangat mendidih itu, tetapi juga keluarganya, mulai dari suaminya hingga bayinya. Bayinya yang sedang digendong pun tiba-tiba bisa berbicara. Apa yang dikatakan bayinya? Wahai ibu, jangan takut, biarlah kita mati bersama asal iman kita tidak hilang. Setelah mendengar suara anaknya yang masih bayi ini, iman Masyitoh yang tadinya takut melihat suaminya yang sudah masuk ke bejana yang mendidih menjadi kokoh kembali, dan akhirnya bersama-sama dengan semua anggota keluarganya mati dalam bejana yang mendidih untuk mempertahankan keimanannya. Masya Allah ya, mereka rela mengorbankan jiwanya demi mempertahankan keimanannya daripada harus menjadi orang kafir. Nah, hikmahnya apa anak-anak? Yang pertama, kita tidak menukar akidah atau keyakinan kita karena takut dengan ancaman ya. Kemudian yang kedua, tidak takut mati walaupun hal itu sudah ada di depan mata, serta ya sabat atau tetap yakin akan kasih sayang dan rahmat Allah yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah kisah Masyitoh. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita lanjut lagi ke kisah yang kedua, yaitu kisah Asia.
Di negeri Mesir, Fir'aun terkenal dengan keganasannya yang bertahta. Setelah kematian sang istri, Fir'aun itu hidup sendiri tanpa pendamping. Sampai cerita tentang seorang gadis jelita dari keturunan keluarga Imran bernama Asia sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun lalu mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Asia. Orang tua Asia bertanya kepada Asia, "Maukah kamu menikah dengan Fir'aun?" Lalu jawaban Asia, "Bagaimana saya bisa menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah?" Kemudian Haman yang diperintahkan oleh Fir'aun kembali kepada Fir'aun. Alangkah marahnya Fir'aun mendengar kabar penolakan dari Asia. Fir'aun mengutus tentaranya untuk menangkap orang tua Asia. Setelah disiksa, kemudian orang tuanya dimasukkan ke dalam penjara. Lalu disusul dengan Asia yang diantar ke penjara tempat kedua orang tuanya dikurung. Lalu Fir'aun berkata kepada Asia, "Asia harus memilih satu di antara dua pilihan. Yang pertama, kalau kau menerima lamaranku, berarti engkau akan hidup senang dan pasti kubebaskan kedua orang tuamu dari penjara. Sebaliknya, jika engkau menolak lamaranku, maka engkau sudah tahu apa yang akan aku lakukan." Nah, karena ancaman itu, akhirnya Asia terpaksa menerima lamaran Fir'aun, tapi dengan mengajukan beberapa syarat, yang pada akhirnya syarat-syarat dari Asia diterima oleh Fir'aun. Akhirnya Asia tinggal dalam kemewahan istana bersama dengan Fir'aun. Namun, ia tetap tidak mau berbuat ingkar terhadap perintah agama. Pada malam hari, Asia selalu mengerjakan sholat dan memohon pertolongan Allah. Nah, setelah dengar berita bahwa Masyitoh dengan keluarganya dibunuh dengan cara kejam, lalu Asia pun tidak lagi mau menjadi istri Fir'aun dan lebih memilih keadaan mati seperti Masyitoh. Mendengar ucapan istrinya, Fir'aun menjadi marah dan menganggap bahwa Asia itu telah gila. Fir'aun kemudian telah menyiksa Asia, tidak memberi makan dan minum, sehingga Asia meninggal dunia. Masya Allah ya, bagaimana keteguhan hati Asia dalam mempertahankan kebenaran, dalam mempertahankan keimanannya. Apa anak-anak hikmahnya yang bisa kita ambil dari kisah Asia? Yaitu imannya masih teguh dan utuh meskipun hidup dalam istana yang dikelilingi manusia-manusia yang kufur kepada Allah. Oke, itu tadi adalah kisah tentang Asia. Nah, kita lanjut ke kisah yang ketiga, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Nah, kisah yang ketiga ini nanti anak-anak bisa simak video berikut ini. Kisah Ashabul Ukhdud, orang beriman yang dibakar dalam parit. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 4 hingga ayat 9. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang diuji keimanannya. Ketika dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah, dia menolak walaupun harus menukarnya dengan nyawa. Di suatu kerajaan di kota Najran, dekat dengan perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta kepada raja untuk dicarikan seseorang sebagai penerusnya kelak. Dibuatlah sayembara kepada para pemuda untuk menggantikan tukang sihir raja. Akhirnya terpilih seorang pemuda bernama Gulam. Keesokan harinya, Gulam berangkat ke rumah tukang sihir untuk berguru kepadanya. Saat di tengah perjalanan, Gulam melewati gua. Ia mendengar suara-suara, lalu ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Gulam melihat seorang pendeta yang sedang duduk berdoa. Wahai pendeta, aku mendengar kalimat subhanallah berulang kali dari luar. Apakah kalimat itu adalah mantra sihir? Kalimat itu bukan mantra sihir. Itu adalah kalimat tasbih yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, datanglah ke sini kapanpun kau mau. Namun, jangan memberitahukan tentangku kepada siapapun. Kemudian Gulam meneruskan perjalanan ke rumah tukang sihir. Tapi ia dihukum
karena datang terlambat. Apa yang menyebabkanmu datang terlambat, wahai Ghulam? Maaf, aku sedikit tersesat saat perjalanan ke sini. Suatu hari, di tengah perjalanan, Ghulam bertemu dengan binatang besar yang menghadangnya. Ghulam berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan ilmu yang dipelajarinya. Manakah yang lebih baik, ilmu dari pendeta ataukah ilmu si tukang sihir? Ghulam mengambil batu dan mengarahkan kepada binatang besar itu seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih engkau cintai dari ilmu si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Berita tentang Ghulam yang berhasil menaklukkan binatang itu pun tersebar. Beberapa orang datang kepada Ghulam meminta disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Sampai suatu ketika, berita itu terdengar ke telinga raja. Lalu raja mengundang Ghulam datang ke istana kerajaan. Sekarang, katakanlah wahai Ghulam, siapa yang mengajarimu ilmu untuk menyembuhkan orang buta? Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan orang buta tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, Maha Penyembuh segala penyakit. Aku adalah Tuhan yang sebenarnya. Bisa-bisanya kamu mengatakan ada Tuhan lain. Raja memaksa Ghulam untuk meninggalkan ajaran Allah. Namun Ghulam menolak. Kemudian raja memanggil pasukan untuk membawa Ghulam ke gunung dan melemparkannya dari atas gunung apabila tetap pada pendiriannya. Sampai di puncak, tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat. Semua pasukan terjatuh, namun Ghulam selamat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Raja mendengar kabar bahwa Ghulam selamat. Kemudian menyuruh pasukan kerajaan menangkap Ghulam dan melemparkannya ke laut. Saat di atas perahu, tiba-tiba badai datang dan perahu terbalik. Semuanya tenggelam, sedangkan Ghulam selamat. Lagi-lagi, semua terjadi atas kehendak Allah. Wahai Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu, kemudian engkau salib aku, lalu panahlah aku sambil mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Tuhannya Ghulam, baru engkau bisa membunuhku. Tanpa berpikir panjang, raja mengikuti cara yang disebutkan Ghulam. Semua penduduk melihat apa yang terjadi, dan mereka mengatakan, Kami beriman kepada Tuhannya Ghulam. Raja tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Ia hanya berpikir bagaimana cara membunuh Ghulam. Raja marah mendengar rakyatnya beriman kepada Tuhannya Ghulam, lalu menyuruh semua orang meninggalkan keimanannya kepada Allah. Tetapi mereka semua menolak. Para pengawal, cepat buat parit besar untuk membakar mereka yang tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah. Satu persatu, rakyat dilemparkan ke dalam parit. Mereka tetap tidak mau meninggalkan keimanan, walau harus menukarnya dengan nyawa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Kasihan sekali kau anakku, belum merasakan kenikmatan dunia ini. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Demikianlah akhir kisah ini. Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit. Dalam kisah ini, hendaknya kita tidak bersikap sombong atas apa yang dimiliki, karena semua itu terjadi atas kehendak Allah. Allah juga menguji keimanan kita untuk memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang lebih memilih beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Wallahu a'lam. Oke, bagaimana anak-anak tentang kisah Ashabul Ukhdud ya? Hikmahnya adalah penderitaan yang sangat berat hingga mengundang kematian pun tak mampu memisahkan keimanan dari hati sang pemuda tadi yang bernama Ghulam ya.
Oke, alhamdulillah untuk pelajaran akidah akhlak hari ini, yaitu tentang sabat dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran tauhid, telah selesai. Semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa mudah anak-anak pahami dan bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.